Melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Cakrabuana, Kelurahan Gegunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, menjadi agenda dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat atau PPAD. Selain diikuti oleh para pengurus dari jajaran PPAD Kabupaten Cirebon, juga diikuti oleh Hipakad, GMFK PPI, FKPPI, Perip Kabupaten Cirebon, dan perwakilan dari Polres Cirebon. Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Kabupaten Cirebon, Kolonel Purnawirawan Rudi Landung memimpin kegiatan ini. Semangat yang tak kunjung padam, pengabdian kepada bangsa dan negara ditunjukkan oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat ini. Karena bagi para anggota PPAD sendiri, pengabdian hanya akan dihentikan ketika terdengarnya tembakan salvo. Ini menandakan bahwa pengabdian hanya akan berakhir ketika terhentinya napas di kantong badan. Itulah yang menjadikan PPAD terus menjadi bagian dalam kiprah derap dinamika pembangunan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Usai melaksanakan kegiatan ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Cakrabuana ini, selanjutnya rangkaian acara berikutnya adalah melaksanakan kegiatan syukuran dalam rangka Hari Jadi Persatuan Perwira Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat ke-21 yang dilaksanakan di Sekretariat Kantor PPAD Kabupaten Cirebon. Motor malah katanya kawur ini udah lupa. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam rangka Hari Ulang Tahun PPAD ke-21 tahun 2024. Sholawat serta salam tak lupa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, dan umatnya. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Laporan Ketua Panitia kepada beliau kami persilahkan. Lapor acara syukuran Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat ke-21. Siap, dimulai. Lanjutkan. Hadirin yang saya hormati, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
PPAD. Kepada beliau kami persilakan. Lapor siap membacakan secara singkat PPAD. Kerjakan. Secara singkat, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD bahwa berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, rakyat Indonesia telah berhasil mencetuskan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang telah melahirkan, mempertahankan, dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa TNI Angkatan Darat lahir dari rakyat Indonesia dalam kancah revolusi kemerdekaan Indonesia bersama dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. TNI Angkatan Darat berasal dari rakyat, hidup bersama rakyat, berjuang bersama-sama rakyat, dan untuk rakyat Indonesia. Bahwa dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa Indonesia, TNI Angkatan Darat telah menyatukan sikap, tekad, dan semangatnya dengan cita-cita kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui landasan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Setiap warga TNI Angkatan Darat pertama-tama adalah pejuang kemerdekaan, pembela kebenaran, dan selanjutnya menjadi prajurit profesionalisme. Bahwa sikap sebagai pejuang dan prajurit yang berdasarkan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit tetap menjiwai para purnawirawan TNI Angkatan Darat yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk kejayaan nusa dan bangsa Indonesia melalui TNI AD. Bahwa para purnawirawan TNI Angkatan Darat sebagai anggota TNI Angkatan Darat yang telah kembali kepada rakyat dari mana mereka berasal, bertekad tetap konsisten dan konsekuen dengan hakikat perjuangan TNI Angkatan Darat untuk menjaga dan mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa para purnawirawan TNI Angkatan Darat merasa terpanggil dan berkewajiban untuk bersama-sama menyatukan seluruh potensi purnawirawan TNI Angkatan Darat secara berdaya guna dan berhasil guna. Pada tanggal 6 Agustus 2003, bertempat di Jakarta di bawah pimpinan Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyo Siono beserta para purnawirawan TNI Angkatan Darat telah sepakat membentuk suatu wadah bersama dengan anggaran dasar, yaitu Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau disingkat dengan PPAD yang berkedudukan di Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua PPAD Kabupaten Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati dan saya banggakan Bapak Pimpinan Kodim atau yang mewakili selaku
pagi ini atas perkenan beliau kita dapat memenuhi undangan dari kami untuk acara peringatan hari ulang tahun PPAD yang ke-21, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2022 hari ini. Seperti yang telah dibacakan oleh Pak Suwarno tadi tentang riwayat PPAD atau sejarah singkat PPAD, maka saya perlu menyampaikan, tadi sudah dijelaskan bahwa atas inisiatif Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Wijaya Surono beserta para purnawirawan TNI AD lainnya bersepakat untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam membela, mempertahankan serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini sebagai landasan kita, karena tidak ada negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Kalau ada negara itu berarti bukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa kita patut berbangga karena negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara satu-satunya di dunia yang merdeka karena mengusir para penjajah. Artinya kita mengusir penjajah dulu sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia kita dirikan dan diproklamirkan. Rakyat Indonesia bersatu padu beserta laskar-laskarnya untuk mengusir penjajah, kemudian mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya laskar-laskar tersebut yang semula bernama sekolah, tentara pelajar dan sebagainya dibentuk menjadi pasukan BKN, Badan Keselamatan Rakyat, kemudian berubah menjadi Badan Keamanan Rakyat, kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat, menjadi Tentara Republik Indonesia atau TNI, baru terakhir menjadi TNI. Artinya TNI yang di dalamnya ada TNI Angkatan Darat itu adalah pejuang dan sekaligus sebagai pendiri negara, sebagai salah satu unsur pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan landasan kejuangan itulah maka PPAD ini pada tanggal 6 Agustus 2003 oleh Bapak Wijaya Surono bersama para purnawirawan TNI AD lainnya merasa terpanggil untuk melanjutkan, karena TNI pada akhirnya adalah tentara pejuang, tentara rakyat, dan baru menjadi tentara profesional. Dulu kita tidak digaji, BKR, TNI tidak digaji. Diberikan gaji setelah menjadi TNI. Oleh sebab itu, predikat sebagai tentara pejuang tetap kita pegang teguh sampai akhir hayat. Orang kata Pak Wijaya Surono, itu perjuangan kita baru berakhir setelah kita tidak mendengar tembakan salvo di atas kepala kita. Itu perjuangan TNI baru berakhir. Oleh sebab itu kita sebagai purnawirawan TNI Angkatan Darat merasa bangga bahwa walaupun usia
PPAD ini relatif muda dibandingkan Kopabri yang lebih dulu hadir, kemudian ada Perit yang mendampingi Kopabri yang lebih dulu hadir, ada organisasi yang lain yang lebih dulu termasuk Legiun Veteran yang lebih dulu hadir, tapi landasan perjuangan PPAD tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kejuangan 45 sebagai tentara berjuang. Kita bukan menjadi pesaing dari para Legiun Veteran, tapi memadai karena kita yakin tidak seluruh prajurit TNI Angkatan Darat berhak untuk mengemban kehormatan sebagai Legiun Veteran. Memang yang paling berjasa dalam negara ini adalah para Legiun Veteran, baik sejak perang kemerdekaan, dalam membela kemerdekaan, menegakkan kembali kemerdekaan sampai sekarang ini. Macam mereka lah yang secara langsung berjuang memanggul senjata, membela negara dan bangsa. Oleh sebab itu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua Legiun Veteran, karena tanpa Bapak tidak ada kita-kita ini. Yang relatif muda ini, PPAD dalam ulang tahunnya yang ke-21 ini mengambil tema PPAD bersama TNI AD menuju Indonesia Maju. Memang sangat besar temanya. Tapi yang terpenting bahwa Indonesia maju berarti Cirebon harus maju. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang berpredikat sebagai tentara berjuang yang tidak menyerah sampai akhir, kita tetap harus membantu perjuangan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memajukan serta mensejahterakan rakyat dengan daya pikiran kita, dengan tenaga kita tersisa yang masih ada, kita masih bisa memberikan sumbang pikiran untuk kemajuan Kabupaten Cirebon, khususnya dalam menuju Indonesia lebih maju. Sudah banyak ormas-ormas saya lebih dulu, apalagi ada Legiun Veteran, ada Kopabri, kemudian ada Perit dan sebagainya. Saya dipaksa Bapak aja lah, nanti setelah itu biar yang muda. Jadi bolehlah saya bisa mau memimpin sebentar, tapi tolong dijadikan itu perguruan muda yang lebih muda, purnawirawan yang lebih muda. Kita sepakat, kemudian kita bentuk PPAD ini pada 19 Juli 2020 di tempat ini, kemudian dikukuhkan oleh DPD PPAD Jabar pada bulan berikutnya, dan kemudian pada tahun itu juga kita ajukan untuk diterima sebagai ormas di Kabupaten Cirebon melalui Kesbangpol, dan alhamdulillah tahun 2023 dari tahun kemarin baru disahkan sebagai salah satu ormas di Kabupaten Cirebon. Kemudian ya ada donatur dari luar, kemudian dari Bupati, dari KPPI, dan patungan dari anggota PPAD sendiri, sehingga bisa terlaksana ulang tahun ini walaupun sangat sederhana, tetapi alhamdulillah bahwa dengan swadaya dan seluruh kekuatan, apalagi Ibu Ketua Perit beserta anggotanya yang gigih untuk menyelenggarakan ini, karena PPAD ini organisasi istrinya itu belum ada, mengucapkan dirgahayu kepada seluruh anggota PPAD. Mari kita tetap berjuang sampai akhir. Demikian sedikit ulasan tentang hari ulang tahun PPAD yang ke-21 ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata
fakta yang salah atau penyelenggaraan yang tidak sempurna. Pemotongan tumpeng. Bismillahirrahmanirrahim. PPAD termuda di sini. Sudah tua tapi termuda. Termuda. Saya mohon izin untuk membacakan doa dalam rangka HUT PPAD yang ke-21. Hamdana ibn hamdan yuafin amahya wa yukafi majidah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam ala asrofil mursalin. Ya Allah, hidayahmu kami dapat hadir di tempat ini dalam rangka memperingati HUT PPAD yang ke-21. Ya Allah, berikanlah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Acara syukuran telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan, kerjakan.
dalam rangka menyambut PPAD yang ke-21, kami Hipakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan di kedepannya antara Hipakat, PPAD bisa bersinergi, bisa bersatu, bisa berkarya bersama untuk kepentingan nusa dan bangsa. Insya Allah, insya Allah. Jaya, 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 Hipakat. Terima kasih. Saya mewakili Pak PJ Bupati terkait dengan hari ulang tahun PPAD yang ke-21. Semoga PPAD lebih maju, lebih solid, bisa membangun dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat ulang tahun PPAD yang ke-21 tahun 2024. Semoga para pengurusnya tetap dibarengi kesehatan, kekuatan, walaupun sudah sepuh, walaupun sudah tua, tetapi semangatnya untuk mempertahankan mengisi kemerdekaan tapi masih tetap solid. Tetap semoga PPAD tetap jaya. Pada jajaran PPAD, kami mewakili dari Papadi mengucapkan selamat hari ulang tahun PPAD yang ke-21 tanggal 6 Agustus 2024. Semoga PPAD tetap jaya, masih bisa berkiprah untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. Walaupun kita sudah purnawirawan, sudah tua-tua, tapi tidak ada kata tua untuk tetap berjuang, tetap semangat untuk PPAD. Dalam ulang tahun PPAD yang relatif muda ini ya, masih PPAD ini baru berusia 21 tahun. Artinya secara tersosialisasi belum, masih jauh dibandingkan sama pabrik, FRI, PRIP-nya. Kita sebagai organisasi baru, apalagi di Cirebon ini baru berusia 2 tahun kepengurusan ini sudah alhamdulillah banyak yang hadir. Terima kasih atas partisipasinya, atas pengenalannya kepada kita sebagai ormas baru di Kabupaten Cirebon. Terima kasih.
ke-21 terlaksana dengan baik. Telah berpartisipasi hipakan dan ormas yang lainnya. Insya Allah untuk kedepannya hipakan